Setelah Hasto, petinggi PDIP menjadi tersangka dari KPK, maka muncullah sebuah berita yang mengagetkan kita semua, yaitu keinginan Hasto untuk membongkar skandal korupsi di petinggi-petinggi atau pejabat-pejabat pemerintahan yang ada. Timbul pertanyaan bagi kita, mengapa korupsi yang pernah diusahakan juga dengan terkait reformasi, hadirnya reformasi itu menjadi sebuah kejahatan luar biasa dan kemudian disusul oleh penangkapan-penangkapan banyak orang koruptor, ya, secara khusus para pejabat ya, pejabat publik yang tertangkap korupsi. Dan ternyata itu tidak membuat jerah. Bahkan kemudian kali ini kita melihat bahwa korupsi menjadi alat untuk saling menghantam lawan-lawan politik mereka. Pernyataan Hasto bahwa dia akan mengungkapkan ya kasus-kasus korupsi di pemerintahan itu, pejabat pemerintahan, jelas merupakan sebuah petunjuk bahwa korupsi telah dijadikan alat untuk membungkam atau mematikan lawan politiknya. Dan kita juga melihat apakah ini juga terjadi dengan KPK, ya kita tentu akan melihatnya apakah betul itu terjadi. Tetapi ketika kita mendengar juga sebuah suara dalam arti kata suara moral yang disampaikan oleh Uskup Katedral Jakarta yang mengatakan bahwa saat ini korupsi sudah menjadi alat politik untuk membunuh lawan-lawan politik. Ini bukan lagi menjadi rahasia publik, tetapi sudah sebuah hal yang terbuka luas ya. Publik sepertinya ya sebagaimana disuarakan oleh Uskup Katedral Jakarta bahwa betul bahwa korupsi itu begitu meluas sampai-sampai korupsi ini bisa dijadikan alat untuk membungkam lawannya. Nah, sepertinya sudah tidak ada lagi aturan hukum yang bisa ditegakkan untuk memberantas korupsi. Apakah karena itu Presiden Prabowo menawarkan pengampunan kepada koruptor? Tapi kita juga melihat bahwa kasus korupsi yang jumlahnya sangat tinggi begitu, kemudian diberikan sanksi yang sangat ringan. Baru-baru ini kan kita mendengar juga ya, bagaimana kasus korupsi triliunan rupiah itu diganjar hukuman hanya 6,5 tahun. Nah, kita juga sudah tahu berapa lama dia pasti akan menjalaninya, keluar segala macam, dan itu kan akan menjadi sebuah semangat ya untuk para koruptor untuk menghabisi, mengeksploitasi negeri ini, meraup segala macam yang bisa dia dapat di negeri ini. Padahal orang-orang miskin di negeri ini makin banyak. Kelompok menengah juga akan banyak yang jatuh miskin. Sudah banyak jatuh miskin. Kita juga melihat sudah PHK begitu banyak. Dan pemerintah juga kebingungan dengan APBN-nya. Pajak dinaikkan, ya. Pajak PPN dinaikkan. Loh. Dan ini juga menjerit. Dan mahasiswa juga yang biasa kita sebut suara nurani rakyat itu sudah mulai berdemo juga. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Di penghujung tahun ini, apakah yang akan kita hadapi pada tahun mendatang ini? Kita tentu berharap ya pada penghujung tahun ini tidak lagi akan terjadi pada tahun depan, karena di penghujung tahun ini ada sebuah istilah yang mengganggu kita bersama. Kita mengharap bahwa demokrasi berjalan dengan baik, dengan kehadiran trias politika misalnya untuk saling check and balancing gitu. Jadi saling memeriksa antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif begitu. Jadi dengan demikian ada jaminan bahwa para pejabat-pejabat itu diawasi. Karena kekuasaan tanpa pengawasan itu akan sangat berbahaya. Karena kekuasaan itu cenderung untuk korupsi. Makin makin berkuasa seseorang, makin cenderung dia mudah berkorupsi. Ya. Nah, ini menjadi persoalan. Karena itu, trias politika merupakan sebuah strategi untuk banyak para pejabat publik itu saling mengawasi sehingga diharapkan tingkat korupsi itu minim sekali. Tetapi ternyata ada sebuah isu yang menarik pada hari-hari ini, yaitu bukan trias politika yang digambarkan untuk menghadirkan sebuah demokrasi yang baik, sebuah kehidupan publik ya, pemerintahan yang transparan, tetapi menariknya dikatakan ada namanya istilah baru. Saya juga belum tahu, mungkin juga para yang pendengar, juga teman-teman memberi masukan, betulkah yang dikatakan bahwa trias koruptika ini sudah terjadi di negeri ini? Ya, tolong ya para pendengar video
memberikan apa namanya, memberikan masukan. Nanti saya akan berikan survei di sini, apakah benar trias trias koruptika ini sudah terjadi. Artinya adalah para pejabat yang harusnya saling apa, mencek itu, saling memeriksa, saling menjaga itu telah bersekongkol. Bersekongkol kemudian apa namanya, bisa menghantam siapa saja lawan politik mereka yang tidak setuju dengan menggunakan kasus-kasus korupsi. Bukannya korupsi diberantas, tetapi kasus korupsi dibiarkan dan kemudian dipergunakan untuk menghantam lawan-lawannya. Itulah akibatnya korupsi makin merajalela dan ini tidak ada supremasi hukum, karena hukum menjadi alat, menjadi permainan saja, bukan alat untuk menyatakan keadilan kebenaran, bukan peta keadilan kebenaran, tetapi alat untuk kepentingan tertentu. Tapi bukan hukum sebenarnya itu. Artinya tadi saya katakan lebih tepatnya korupsi dijadikan alat untuk kepentingan orang tertentu sehingga mereka bisa menghantam lawan-lawannya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi ya, tapi sekali lagi pada tahun yang akan kita masuki ini kita mesti juga hati-hati supaya jangan sampai negeri ini terus terlilit dengan kasus-kasus konflik-konflik balas dendam yang tidak ada hentinya. Kita berharap di penghujung tahun ini ya kita kemudian masuk pada tahun yang baru bisa ada lebih damai gitu. Jadi kehidupan politik yang sempat ramai dengan istilah apa namanya, trias koruptika ini bisa kembali menjadi trias politika yang saling apa namanya, memeriksa sehingga kehidupan Indonesia menjadi lebih baik. Karena kita tahu bahwa masa depan ini makin sulit ya, dan kita juga sudah tahu tidak mudah pemerintah mengelola anggaran yang ada dengan banyak tuntutan yang ada seperti itu. Apalagi juga dunia global yang terus berubah begitu. Dan ini merupakan sesuatu yang mestinya harus kita hadapi secara bersama. Dan apalagi peluang yang ada sebenarnya ada di negeri ini. Karena apa namanya, jendela peluang artinya orang-orang yang berusia muda ini di Indonesia ini menjadi orang yang paling dominan, kelompok yang paling dominan. Berarti yang bekerja itu lebih banyak daripada yang tidak bekerja. Maka dengan demikian diharapkan juga kemakmuran akan meningkat. Tapi kalau kelompok kerja itu mereka tidak punya kompetensi dan kemudian menjadi pengangguran, maka tetap saja meskipun kelompok orang bekerja itu banyak, tapi tanpa pekerjaan, maka yang bekerja sedikit yang harus memberi makan banyak, dan itu menjadi persoalan di mana di negara-negara yang masyarakatnya berusia lanjut begitu, lebih banyak yang berusia lanjut. Dan itu sedikit orang yang bekerja dan kemudian harus memberikan makan begitu banyak orang. Jadi sekali lagi silakan Anda juga memberikan apa namanya, polling apa betul ya, apa survei di chat ini apa betul bahwa yang terjadi saat ini adalah trias koruptika atau mungkin sudah ada kecenderungan terjadi trias koruptika. Kalau tidak ya katakan tidak, kalau ya katakan iya. Silakan isi di chat saya dan kemudian kita akan membahasnya nanti pada tahun depan. Dan kita harapkan agama-agama juga menyoroti kondisi negara yang sangat memprihatinkan ini yang kita berharap akan menjadi lebih baik. Jadi suara moral yang sudah diucapkan oleh Uskup Katedral Jakarta, marilah para tokoh-tokoh agama, ya jangan hanya berdebat tentang apa namanya, dialog teologis gitu ya, tapi cobalah kita memberikan pikiran-pikiran dari iman kita, ketaatan kita kepada Allah untuk memberikan nilai-nilai etis, keadilan, kebenaran bagi para politisi di Indonesia ini untuk menghadirkan kebijakan publik yang damai. Dan kita berharap tahun 2025 ini kita akan memasuki tahun-tahun yang ada di Indonesia ini dengan lebih baik, yaitu hadirnya kebijakan-kebijakan publik yang unggul yang menghadirkan sebuah perdamaian. Dan itu tentunya melibatkan peran kita semuanya. Terima kasih.